Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya mempresentasikan RPP yang akan saya tampilkan untuk teaching ini. Ini identitas RPP saya. Di sini alokasinya 3 kali 40 menit karena ini RPP-nya didesain untuk tatap muka, bukan daring. Jadi ini 1 kali pertemuan, ini yang pertemuan yang keduanya. Ini kompetensi intinya. Kompetensi inti menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. Kemudian kompetensi inti yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian keempatnya adalah menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Langsung ke kompetensi dasar yang ketiganya saja, menjelaskan perkembangan, memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, kemudian menjelaskan perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Jadi ada 2, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan kebudayaan. Kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya setelah menyelesaikan kegiatan ini, peserta didik diharapkan dapat bersyukur kepada Allah atas diutusnya pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dengan benar, kemudian diharapkan dapat melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, diharapkan dapat melakukan sikap tekun sebagai wujud meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah dengan benar, diharapkan dapat menunjukkan sikap rajin membaca sebagai wujud meneladani. Berikutnya, itu sekarang materi pembelajarannya ada 2, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dan perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Metode pembelajarannya, model pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis proyek, kemudian pendekatannya adalah pendekatan saintifik, kemudian metodenya metode tanya jawab, diskusi, dan mind mapping. Dan ini media dan bahan pembelajarannya seperti yang tertulis di sini. Kemudian sumber belajarnya, dan berikutnya langkah-langkah pembelajaran. Ini mulai dari pendahuluan, kemudian di sini kegiatan inti. Kegiatan inti karena ini adalah tahapnya project based learning. Jadi tahapannya, fasenya adalah penentuan pertanyaan mendasar, kemudian tahap 2-nya mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal pembuatan, kemudian tahap yang keempatnya memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, kemudian menguji hasil dan pengalaman belajar, kemudian ini penutupnya. Dan selanjutnya untuk penilaiannya ada penilaian sikap spiritual, observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Kemudian penilaian sikap sosial juga, itu juga observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Dan penilaian pengetahuan, penugasan, dan tertulis. Nah, untuk soal-soalnya, ini kan ada pilihan ganda dalam bentuk kuis, ada di link yang ini, kalau Bapak Ibu lihat ada di link sini, itu soal-soal kuisnya. Kemudian juga ada penilaian keterampilan. Mungkin hanya itu, Pak, untuk RPP saya. Project based learning sebenarnya aktivitasnya lebih banyak waktu di siswa di pembelajaran saya ini. Baik, saya mulai saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Wabarakatuh. Ananda? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, karena kita lagi di masa pandemi ini, jadi ada baiknya kita sama-sama untuk menjaga kesehatan. Baiklah, sekarang kita belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Bani Umayyah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama baca Al-Quran dulu. Giliran siapa sekarang yang baca Al-Quran? Saya, Bu. Oh, gilirannya Enti ya? Ya, Bu. Ya, Enti silakan dibaca Quran Surat An-Nahl ayat 78 ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih ya, Nak. Udah benar bacaannya, tajwidnya juga udah benar. Nah, sekarang kita akan bahas terjemahannya ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah mengeluarkan kita dari perut ibu dalam keadaan tidak mengetahui apapun tentang diri kita maupun tentang dunia di sekeliling kita. Dan Allah memberi kita pendengaran agar dapat mendengar bunyi, penglihatan, agar dapat melihat objek, dan hati nurani agar dapat merasa dan memahami. Demikianlah Allah menganugerahkan itu semua kepada kita agar kita bersyukur. Nah, melalui pendengaran, melalui penglihatan inilah kita dapat melihat apapun itu sebagai ilmu pengetahuan, dan juga kita bisa mendengar segala hal, informasi-informasi, baik itu ilmu dan maupun pengetahuan. Agar kita bersyukur, maka kita gunakan ini dengan sebaik mungkin. Nah, sekarang, jadi mari kita sama-sama tetap untuk terus berusaha untuk belajar dengan rajin, agar kita sebagai wujud kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Nah, lihat ini. Bisa terlihat, Ananda? Bu. Bu. Kira-kira ini apa? Saya nampak, Bu. Apa ini? Darnengsi. Peta, Bu. Saya tahu, Bu. Peta apa? Peta sepertinya itu peta wilayah kekuasaan Bani Umayyah, Bu. Seperti Oh iya, judul betul, pintar sekali. Ya, benar. Ini adalah peta wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Jadi itu pembelajaran kita di masa yang lalu, pembelajaran tentang Bani Umayyah, sejarah tentang Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu dahulunya berkuasa di Asia Tengah, kemudian juga di bagian Andalusia yang ada di Spanyol. Ini peta kekuasaannya. Nah, sekarang kita juga akan melanjutkan dari materi tersebut. Ini kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Jadi setelah pelajaran ini, Ananda diharapkan dapat mencapai kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan dari pembelajaran ini. Diharapkan setelah pembelajaran ini, Ananda dapat bersyukur kepada Allah atas diutusnya ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dengan benar. Kemudian diharapkan juga Ananda dapat melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan melakukan sikap tekun sebagai wujud meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah. Kemudian menunjukkan sikap rajin membaca sebagai wujud meneladani ilmuwan Bani Umayyah dengan benar. Nah, berikutnya setelah pembelajaran ini, Ananda diharapkan dapat menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dengan benar, dan menjelaskan perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah dengan benar ya. Ya, Bu. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Seperti yang kita ketahui bahwa Bani Umayyah itu dulunya berkuasa di Damaskus dan juga di Andalusia. Nah, perkembangan ilmu pengetahuannya itu tidak hanya di bidang agama, tapi juga di bidang pengetahuan umum. Di bidang pengetahuan agama itu meliputi ilmu Al-Quran. Nah, ilmu Al-Quran ini juga membahas hal-hal yang ada dalam ilmu Al-Quran. Kira-kira siapa yang tahu apa-apa saja pembahasan yang dibahas dalam ilmu Al-Quran ini? Ada yang tahu nak ilmu Al-Quran ini apa-apa saja yang dibahas? Ilmu cara membaca Al-Quran itu, Bu. Oh ya,
pada masa Bani Umayyah, ilmu Al-Quran yang berkembang pada saat itu adalah ilmu qiraat. Ya. Kemudian juga ilmu tafsir juga berkembang pada saat itu. Nah, berikutnya ilmu agama yang berkembang adalah ilmu hadis. Apa itu ilmu hadis? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Ilmu hadis. Apa itu ilmu hadis? Tentang hadis Nabi, Bu. Oh iya, tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diucapkan, kemudian perbuatan dan ketetapan Nabi yang mengandung hukum-hukum Islam ya. Nah, yang ketiganya adalah ilmu fikih. Ini ilmu-ilmu agama yang berkembang pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya, ilmu umum yang berkembang pada masa Bani Umayyah adalah ilmu sejarah dan geografi. Ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang muncul di masa Bani Umayyah ini. Berikutnya, ilmu pengetahuan bidang bahasa, syair-syair, itu juga berkembang pada masa ini. Kemudian juga ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat inilah yang melahirkan banyak ilmu setelahnya, yaitu ilmu kimia, kemudian ilmu kedokteran, dan ilmu lainnya. Berikutnya, perkembangan kebudayaan. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah dulu itu meliputi bidang arsitektur, kemudian organisasi militer, dan perdagangan. Berikutnya juga kerajinan. Jadi ini perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Untuk lebih lengkapnya, Ibu mau Ananda mencari tahu apa-apa saja yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di masa Bani Umayyah ini. Tugasnya Ananda ini bikin kelompok ya. Bikin kelompok seperti kelompok yang kemarin yang sudah dibentuk, ada kelompok Ar-Rahman dan juga ada kelompok Ar-Rahim. Langkah-langkah kegiatannya, Ananda diminta untuk membaca bahan ajar yang telah disediakan. Jadi buku paket, modul bisa Ananda gunakan, dan juga fasilitas sekolah seperti tablet Ananda juga bisa gunakan. Itu kan sudah bisa terhubung dengan wifi sekolah. Kemudian juga setelah itu Ananda pahami dan diskusikan bersama teman sekelompok tentang materi yang disediakan. Diskusikan juga tentang hal itu, kemudian identifikasi kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus atau kemajuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia dengan benar. Kemudian yang keempat, barulah Ananda jawab pertanyaan-pertanyaan seperti pada kolom B ini ya. Identifikasi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, kemudian identifikasi perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Buat dalam bentuk peta konsep. Bisa ya, Nak ya? Bisa, Bu. Oke, ayo silakan bekerja buat kelompoknya ya. Oke, sudah selesai belajar kelompoknya, sudah didiskusikan, dan juga Ananda semuanya sudah membuat peta konsep. Sekarang Ibu mau Ananda tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya, menjabarkan, memaparkan di depan kelas. Oke, kelompok Ar-Rahman, siapa juru bicaranya? Desi ya, Desi. Coba Desi. Ada Desi? Ada. Ada, Bu. Ayo coba Desi, presentasikan hasilnya. Apa hasil diskusi kelompoknya? Ya, Bu. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Umayyah itu yang terutama adalah teknik arsitektur, ilmu kimia, ilmu filsafat, dan ilmu kedokteran. Itu, Bu. Oke. Berikutnya ada yang mau ditanyakan dari kelompok Ar-Rahman ini, Ananda? Enggak, Bu. Udah ngerti, Bu. Udah paham ya? Oke, selanjutnya kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok Ar-Rahman. Bagus tampilannya. Oke. Berikutnya kelompok Ar-Rahim. Silahkan tampilkan kelompok Ar-Rahim. Siapa juru bicaranya kelompok Ar-Rahim? Saya, Bu. Oh ya, silakan Nak, tampilkan. Ya, perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah itu ada berupa arsitek. Itu dapat dilihat dari bentuk-bentuk masjid. Yang kedua, organisasi militer. Ya.
bisa berupa Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Yang ketiga, perdagangan. Kalau perdagangan menjadi lancar, yaitu terletak di kota Basrah, Bu. Oh ya, bagus. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok Ar-Rahim ini, Nak? Udah paham belum? Kalau ada yang diragukan dari pembahasan tentang perkembangan kebudayaan, silakan ditanyakan ke kelompok Ar-Rahim. Oke, sudah paham semuanya ya? Baik. Ya, Bu. Ya, bagus. Jadi, ilmu pengetahuan itu sangat berkembang pada masa Bani Umayyah. Disinilah awal perkembangan ilmu pengetahuan itu menyebar. Begitu juga kebudayaan, karena banyaknya ilmu pengetahuan, rajinnya orang menuntut ilmu, maka kebudayaan pada masa itu sangat berkembang. Banyak masjid-masjid yang berdiri, bahkan di Cordoba itu sampai 1.600 masjid terbangun ketika itu. Begitu juga banyak istana-istana yang terbangun dengan citra Islam. Ada Alhambra dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah ini Ananda kerjakan tugasnya ya, ini kuisnya. Ini ada yang bisa jawab nggak? Pada masa ini dibangun sebuah masjid Damaskus hasil karya arsitektur yang terkenal bernama, ayo siapa? Ada yang bisa jawab? Uqbah bin Nafi. Uqbah bin Nafi. Bu, Siapa yang bisa jawab? Abu Ubaidah bin Jarrah, Bu. Oh iya, benar. Jawabannya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Nah, tugas di rumah. Ini sudah paham ya, Nanda? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Ambu. Terima kasih. Nah, setelah ini Ananda buku agenda sholatnya dikumpulkan ya. Karena Ananda sudah paham dan waktu kita juga sudah habis, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rajin belajar ya Nak ya, sebagai wujud kita bersyukur pada Allah atas ilmu pengetahuan dan juga jaga kesehatan, jangan bosan jadi orang baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali kepada moderator. Ini sepertinya saya agak nge-lag ini ya. Gak apa-apa Bu, yang penting suaranya jelas. Oh ya, makasih. Yang penting suara jelas ya Pak ya. Ini karena saya Ya, lihat, oke. perhatikan dari tadi, videonya agak nge-lag. Gak apa-apa Bu, yang penting presentasinya mantap. Oke, terima kasih kepada Ibu Diana Fuadi yang sudah mempresentasikan apa yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya ya ini mohon maaf rekan-rekan suaranya di-mute-kan dulu. Oke. Kepada rekan-rekan bagi ingin menambahkan saran atau kritikan kami persilahkan. Sudah bagus, Pak. Oh, sudah bagus. Pak Moderator, pas. Pas. Oke. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan. Tidak ada kritik dan saran, berarti penampilan Ibu Diana Fuadi luar biasa, mantap. Ya, makasih, Untuk Bapak, selanjutnya Ibu. kepada Bapak Joko sebagai guru pamong, kami persilahkan untuk menambahkan kritik atau sarannya. Terima kasih Pak Dwi, langsung saja Ibu Diana Fuadi sudah tampil luar biasa bersama kegiatan sore hari ini. Namun hal yang penting juga untuk di aplikasi evaluasi itu juga sudah memadukan teknologi pedagogik yang sudah muncul di situ, diantaranya bentuk evaluasi dalam bentuk form ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga tadi saya lihat Pak Dendi juga menampilkan form untuk tugas peserta didik, itu sudah memadukan teknologi yang luar biasa. Kemudian juga yang memang refleksi ini kalau di
penilaian itu biasanya ada guru melakukan refleksi proses pembelajaran bersama siswa. Jadi setelah proses pembelajaran tadi, bagaimana rasa siswa tadi, itu kesenangan mereka, atau mungkin istilahnya mereka terlalu, dengan sintak kita tadi mungkin terlalu jenuh. Nah, jadi ini juga harus dikomunikasikan, direfleksikan. Artinya, kalau mereka sudah senang, enjoy, ya berarti rasa minat belajar mereka itu terhadap kita juga senang. Kalau teknologi, saya pikir dengan sintak tadi sudah muncul itu. Itu saja Pak Dwi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak yang telah menyampaikan. Sama-sama. Kepada Ibu dosen, kami persilahkan kritik dan sarannya. Ya, terima kasih moderator. Sini saya hanya menambahkan sedikit. Ya, tadi sudah nampak ya keterlibatan siswa dalam pembelajaran, di mana memang di sini dituntut kita sebagai seorang guru menampilkan atau keterampilan mengelola kelas ya. Jadi bagaimana mengelola kelas agar siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Tadi juga di akhir pembelajaran belum nampak kegiatan refleksi ya, untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari, kemudian tindak lanjutnya pembelajaran ke depan itu maunya seperti apa gitu ya. Itu aja ya Pak Moderator. Silakan kembali. Oke, terima kasih Ibu.